benih itu ditabur jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan. Pakai hambamu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan, taruh isi hati Tuhan, taruh rahasia Tuhan, sehingga kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup. Berbicara bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya dan mampukan kami untuk dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa. Penampilan saudara sungguh-sungguh sangat berbeda. Ini ada balik muka Pak Sufi bagaimana ini? Berapa bulan tidak ibadah orang? Ini? Ya? 3 bulan. Dulu kalau orang ibadah, ya, selama ibadah dia HP terus. Tuhan bilang dong karena anak ibadah dia HP terus. Lo tidak usah juga ibadah punya HP terus di rumah. Sampai ibadah pun cuma lihat HP. Saya berharap saudara tidak lihat HP. Yang jelas lihat HP kalau lihat ayat ya. Jangan buka Facebook. Karena hari ini bukan kita mau lihat atau mau baca orang ke status, tapi orang mau mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara kita juga suka turun di sini. Orang pelayanan beberapa bulan yang lalu, orang keliling ke Sulawesi Tengah, ke Palu. Ini perjalanan yang buat saya sesuatu yang luar biasa karena orang naik oto dari sini, orang pelayanan ke Gorontalo, Gorontalo Kota, lalu Papayako, lalu ya Marisa, terus ke Palu, balik lagi, mampir lagi ke Marisa, Papayako, Gorontalo, sampai di Manado, terjadi corona. Anak-anak bilang, mami sudah itu pulang, tak turun di sini. Ya saudara dikasih Tuhan. Tetapi kita percaya orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Mukanya harus tetap penuh dengan sukacita. Pergumulan masalah hidup pun tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi saudara, kita harus punya sikap seperti Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kalau Tuhan kita sanggup menolong, Dia akan menolong kita. Tetapi jika tidak, kami tidak akan menyembah apa yang Tuhan mau sembah. Jadi saudara, kita juga harus seperti itu. Kita mau tanya pemerintah satu lompat orang seberapa bulan? Ya? Yang sudah apa beras, sudah apa minyak, sudah apa Indomie, seberapa bulan? Ya? Baru 1 kali? Nah, tapi udah 3 kali. Baru 1 kali. Itu aja pemerintah bingung-bingung. Habis itu mesti makan apa pedoman ya? Tapi Tuhan kita tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Amin. Amin. Burung di udara saja Dia pelihara. Ya, orang pepon sirsak, burung dia makan terus. Sampai kalau Pak Ibu mau makan tuh sirsak, oh setapela karena burung semakan. Pak Ibu bilang kurang ajarin burung ini. Ada makan kita kayak sirsak. Dia bilang bukan cuma anak makan, dia juga butuh makan. Dan Tuhan bilang dimakan tuh yogi dari rumah ada sirsak di sini. Haleluya. Saudara, luar biasa. Bukan cuma sirsak, orang di rumah juga ada tanam alpukat. Kok ada tuh orang lewat-lewat kurang bertanya terus, Pak, mau jual lagi alpukat? Dia tawar 1 pohon ini 350.000 katanya. Lalu gua bilang, banyak dibuat ini 350.000. Kalau 1 juta boleh, mari dalam hati. Karena ada dijual. Dia memang beberapa hari kemudian dia datang lewat. Dia bilang, Pak, bagaimana kalau 500? Baik, gua bilang, enggak. Lu 6,5. Nanda. Tapi di dalam kita bilang apa itu, jangan kamu. Itu Tuhan dah suruh. Kau kasih berkat buat orang.
Soalnya orang tak kurung di sini. Biar kita punya anak dari Amerika, saudara, kita yang pernah bertanda tangan ke dolar. Kita tidak pernah bilang, kirim akan saya sampai dolar. Dolar juga lebih susah. Cuma dipinang maju Amerika, kesian. Susah di sana bayar rumah 1 bulan bisa 20-25 juta 1 bulan. Ini cuma stay di penama Amerika. Mereka kesian, orang lebih sedap di sini. Dia nyakar zaman makan 3 kali suruh 2 kali. Luar biasa. Makanya posting cookies terus. Haleluya. Karena ini singkat cerita, saudara, Tuhan itu datang lagi. Ya dia baik bilang, kamu puasa 1 juta. Boleh Jo. Datang lagi dia, saudara. Orang kita yang Pastor Hanis mau berjalan di Hongkong. Dia bilang, bagaimana 1 juta? Pastor Hanis istri bilang, enggak mau jual gua. Ini alpukat ini yang mau jual. Cuma kalau mau makan sendiri. Dia pikir, main makan sendiri 1 pokok lagi. Luar biasa. Saudara tahu waktu alpukat kata orang, alpukat ciri terus. Orang pesek, pung. Pokoknya alpukat berbuat terus luar biasa. Nah akhirnya saudara dia bilang, 1 juta juga. Enggak mau jual. Dia bilang, bagaimana kalau 1.100.000? Lalu bilang ke Pastor Hanis, cepat. Terima. 1.100.000 apa mau kasih? Akhirnya saudara, dia langsung bayar. Deklar bayar, dia suruh dia naik dulu. Karena saking dia badannya agak gede, dia tak hosa-hosa. Mau untung sendiri, akhirnya dia bingung sendiri. Akhirnya dia pulang, dia panggil DP teman, nggak naik akan yang badan kecil supaya bisa ambil tuh alpukat DP banyak. Saudara tahu akhirnya 1 karung, akhirnya soklat 2 karung, 2 karung pahit-pahit. Itu kalau di kilo mungkin sekitar 200 kilo. Kok orang bikin panas leh? Rugi itu 200 juta sekali. Rugi. Saya bilang apa? Ibu, alpukat itu 1 kilo 20.000. Nah kalau 200 kilo berapa? Hah? Apa juta? Kemarin beruntung banyak sekali. Saya bilang sudah itu DPBK, DPBK for kita yang tahu sorono, ya kan? Makanya saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah menaruh pikiran Kristus. Kenapa penting menaruh pikiran Kristus, saudara? Karena seringkali iblis, ya, membawa kita kepada hal-hal yang tidak berkenan. Itu sebabnya jangan memberikan ruang, jangan memberikan tempat untuk iblis menguasai pikiran dan perasaan kita. Makanya ada istilah sekarang bilang apa? Baper. Apa tuh baper? Siapa yang baper hari ini angkat tangan? Baper apa dulu? Dan ada yang baper. Puji Tuhan, haleluya. Yang tidak punya rasa semua. Kalau masih bawa perasaan nanti masih bagus. Kalau sudah ada perasaan itu yang luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Itu baru DP intro. Kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Filipi 2 ayat yang ke-5. Sudah? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama kenapa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam
Kristus itu sendiri. Amin. Iblis seringkali membawa pikiran kita, menerawang imajinasi kita, berhayalnya yang bukan-bukan. Dia pilih pada hai, lihat istri tetangga, mulai berimajinasi. Makanya saudara, saya sangat sedih di Manado ini khususnya. Pendeta-pendeta kalau bicara yang caparu-caparu ini orang anggap itu biasa. Cerita-cerita tentang seks, cerita-cerita tentang tempat tidur itu orang anggap lucu. Tapi buat kita itu sesuatu yang gak bagus. Kenapa saudara? Seks itu memang indah, seks itu pemberian Tuhan. Tapi kalau dibicarakan di depan umum ngomong begitu saudara, nyanda dibicarakan saja orang berpikiran bisa kotor, apalagi dibicarakan. Ibu-ibu yang kemarin dulu nanti badan itu tepat sekali, kemarin dengan laki-laki yang bilang aduh nonce, kemarin dulu nanti body. Nah berarti main itu ada kasihannya sudah pada mereka tidak ada. Nah perhatikan kesini ke tangan bukan kaki. Tahu kan kaki? Kita mulai berasa kaki sudah. Dulu kita pocok-pocok, mari berjalannya waktu. Ya akhirnya sudah tidak ada apa-apa. Makanya sudah dikasih Tuhan, kau hari ini Tuhan pelihara kita, biarlah kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Amin. Sehingga sungguh-sungguh mata kita, pikiran kita, perasaan kita tertuju kepada Kristus Yesus. Kalau pikiran kita sungguh-sungguh terfokus kepada Kristus, percayalah apapun yang menjadi kebutuhanmu pasti disiapkan oleh Tuhan. Amin. Sekarang ini nyata saudara, mau miskin kayak mau kaya, rata. Orang pikir banyak doi bisa berobat ke Malaysia, bisa berobat ke Cina, bisa berobat ke Eropa. Tak bilang jangan ke Eropa sana. Eropa paling banyak, Indonesia kok nomor berapa? 30 sekian. Nampak Eropa urutan 7 ke atas. Lo pergi di sana. Jadi saudara, ternyata harta kita, apa yang kita miliki tidak ada arti apa-apa. Itu sebabnya taruh pikiran Kristus, taruh perasaan Kristus, sehingga Yesus menguasai pikiran kita. Seringkali iblis buat kita jadi khawatir tentang masa depan kita. Saudara, anak saya yang bungsu baru selesai sekolah. Terus terang kemarin itu sempat bikin kita jantung. Kenapa? Karena terakhir kita bayangin, dia bilang, mami kalau terakhir kok cuma bayar $1,000. Kita suka tenang-tenang, oh kalau $1,000 kok ada mami, tenang. Terakhir dia bilang gini, mami bukan 1.000 kok teh. Berapa ya? 3.600. Hah? 3.600 kali tuh hari dolar lagi naik-naik 16.000 terbang anak. Cari dolar di mana mami? Tapi karena saya menaruh pikiran Kristus dan perasaan Kristus, Tuhan punya banyak cara untuk menolong dan memberkati. Amin. Itu sebabnya jangan membatasi kuasa Tuhan dengan cara pikir kita. Pikiran kita ini terbatas, kemampuan kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Kuasanya tidak pernah berubah. Akhirnya saudara, puji Tuhan, ketika kami pelayanan ke Palu dan sekitarnya, kami tidak pernah berharap pelayanan keliling-keliling cari uang, bukan itu. Alkitab bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari tambahannya dulu, cari kerajaannya, cari hadiratnya, maka di situ engkau akan menemukan berkat-berkat Tuhan. Amin. Saudara, makanya saya tanamkan dalam diri saya, mau pelayanan 3 orang, 5 orang, semangat saya tidak pernah berubah. Seperti saudara lihat seperti ini, begitulah kita kalau berkhotbah. Oh 3 orang, 10 orang yang kali ini tidak tahu begini. Ya Talita, waktu di Palu, mengalami orang, cuma ada 20 orang. Harusnya semangat kan? Tapi Roh Kudus bilang, hei Talita, taruh pikiranku dan perasaanku supaya rohku tetap menyala-nyala
suara hilang. Kita pelayanan sungguh-sungguh. Pulangnya saudara, ada seorang ibu datang ke kita, so dipotong. Ibadahnya nggak banyak, itu cuma sekitar 20 orang. Itu pun bukan ibadah hari Minggu, ibadah pertengahan minggu. Orang ibu itu datang mendekati saya, dia naik di oto, lalu dia bilang, Ibu Tarita, maaf, saya tidak bisa mengantar ibu untuk temani ibu makan. Hanya saya titipkan ini, titipan dari Tuhan. Kita pikir, dia kasih minyak wangi kok. Pokoknya dia tahu di tas, kertas. Saya pikir ini, mari namanya perasaan, penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati apa yang mendalam. Oh, penasaran gitu saudara. Ya hamba Tuhan mau hebat gitu goncang juga. Pulang ke rumah, saya buka saudara, bukan minyak wangi, tapi uang senilai 20 juta. Ibadah cuma 20 orang, tapi 20 juta. Makanya jangan suka pilih-pilih pelayanan. Saudara yang main-main musik ini, jangan bikin anak bayar berapa. Bisa lupa mau bayar banyak. Jangan main di situ, anak kok sebetulnya nggak kapasitas ya orang banyak mah. Jadi berkat banyak. Kalau di sini cuma Tuhan Yesus memberkati. Justru tuh kata Tuhan Yesus memberkati itu penting, saudara. Amin. Kalau manusia memberi upah itu ada batasnya, tapi kalau Tuhan yang memberi upah, oh luar biasa. Ketika jemaat kami dulu pemain musik di gereja, kami nggak pernah kasih dia uang, saudara. Padahal mereka miskin banget. Tapi saya bilang mereka kamu setia. Pada saat saya kembali ke Belanda, mereka di sana pendeta saya bilang, Ibu kami butuh pemain keyboard, bisa nggak Ibu kirim? Terus bilang kepada pemain keyboard, nyanak pilih Belanda, pilih sana. Kasihan dulu dia miskin dan DP rumah tipe 4L. Tahu nggak 4L? Keluar, lu lagi. Sini, lu lagi. Buka ke sini, lu lagi. Itu namanya tipe 4L. Lu lagi, lu lagi. Tapi karena anak ini setia, saudara. Pendeta di Belanda kami. Ayo beri. Ini anak main keyboardnya pinter. Ayo beri gak pada sih, gak pinter-pinter amat. Biasa-biasa. Ayo beri bilang, oh bukan cuma tangan, ini kaki di bermain. Ayo beri promosi luar biasa. Jangankan cuma tangan, delek kaki dia bermain luar biasa, saudara. Singkat cerita, akhirnya dibawa ke Belanda. Dan akhirnya dia sudah menikah di Belanda. Sekarang sudah Holland Street. Sampai di Belanda kadang gini, kasar-kasar gini kan, beli rumah kok ngapain mama, dan papa kasih yang kita ulang. Akhirnya dia beli rumah di Cluster yang waktu itu berapa puluh tahun lalu harganya 400 juta. Dari lu lagi, tapi karena dia setia menaruh pikiran dan perasaan Kristus, makanya Tuhan menyiapkan yang terbaik. Akhirnya saudara kasih Tuhan, saya lanjutkan kesaksian tadi. Lalu saya pulang, saya kumpul-kumpul berkat Tuhan. Secara manusia, saya nggak tahu dari mana. Kita bilang begini pada anak, masuk kumpul berkat mau kirim ke Amerika, karena dia bilang itu terakhir, habis itu wisuda mandi sudah lain lagi. Kita berjusuri terakhir ini bikin mandi jantungan. Tapi kita nggak pernah jadi apa ya. Dia bilang, ini ada. Siap. Ada kita sempat bilang gini, mana Tuhan bilang sakit, sudah begini. Salah mami, kita salah. Ya Tuhan. Biasanya cuma 3.500, ya kok naik 100? Gak tahu mami, so naik 3.600 dolar. Saudara, singkat cerita, akhirnya kita kirim. Kumpul pas. Semua bang kiri, bang kanan, semua sohela. Sampai di kantor pos bilang gini, Ibu masih kurang 200.000. Saya bilang kasihan, dibilang kurang 300, kurang 100. Akhirnya kita ambil, kita kirim. Waktu kita kirim, kita bilang begini kepada anak, tapi gaya, kan tidak bisa bilang di sekolah, tolong voting akang. Nanti ini Amerika, mau Amerika kayak mau apa?
bilang. Soalnya mau kasih nih nyanda. Nggak urusan, yang penting anak ngomong dulu. Bisa nggak? Mami nyanda, orang waktu di Jakarta aja kita mau bilang nggak bisa. Apalagi di Amerika. Bilang dulu, belum kok bilang. Padahal kita syukurin untuk 3.500. Berarti masih kurang berapa? 3.500 kita kurang. Kirim berarti kurang berapa? Kurang 100. Kita bilang, masa dong anak sekolah cuma dok kurang 100, masa dok dia tahu dok lagi dalam keadaan begini, orang lagi pada kesusahan, kurang $100 masa nggak bisa korpi. Oh dia gitu. Jadi mami bagaimana? Nggak ada email tentang anak sekolah. Tergantung. Nanti mami doakan sini. Tergantung jawaban Tuhan seperti apa. Akhirnya saudara dia kirim email beberapa hari kemudian dia telepon ke kita. Mami, kita dapat korpi. Jadi anak mesti bayar berapa? Oh susah nanti kan. Bayar berapa? Cuma bayar $2.100. Jadi berapa yang sisa? Hah? 3.500 kurang 2.400. Solito matematika. Berapa? Hah? 1.100. No kita anak yang satu kasihan lagi kesusahan, dia kerja, kantor-kantor tutup, perusahaan tutup, semuanya tutup, dia nggak kerja. Tapi anak belum di jam 1 tinggal di satu dari mami. Tolong doakan untuk kita. Dia pikir mau minta juga percuma, mami nggak ada doi. Paling tidak doakan dong, dia bilang gitu. Siapa mau doakan apa? Kenapa dok mami? Orang PO dok mami itu pajak dok somati. Kok? Iya orang mesti bayar, kalau kan dia bisa bajalan ke orang. Oh begitu. Kok apa deh? Belum mami masih ada nih. Apa lagi? Dia bilang ada lagi mami yang mesti orang bayar. Ada ini ya sudah mami berdoa. Pas kita pe anak yang bungsu bilang masih ada 1.100, kita tanya ke pe anak. Nana butuh berapa nak? Di Minnesota. Nana butuh berapa? 600 mami. Tenang, nanti mami kirim. Bilang ke pe anak bungsu masih ada 1.100 loh. Kirim tuh 600 ke dia. Kok sisa balik ulang ke kita. Kita yang butuh. Bukan cuma anak butuh. Tuhan kita itu punya banyak cara untuk menolong kita. Cari tahulah pikiran dan perasaan Kristus. Hidup ini bukan rasa-rasa. Rasanya kita pedoi kok rasanya cukup. Jangan rasa-rasa. Hidup di dalam Tuhan kepastian. Amin. Kenapa saya cerita begini? Karena saya merasakan kuasa Tuhan luar biasa, saudara. Walaupun orang tak hurufnya gak ada doi, kita ke anak kirim balik. Kirim balik apa nanti? Dengan rasa kirim balik apa? Boleh nggak kita 200 mami for pegang-pegang? Masih tawar-menawar ya pemain yang pemain. Dan akhirnya saudara singkat cerita, kelar tak kirim doi untuk KP anak. Beberapa hari kemudian KP anak yang kita kirim $600 itu bilang begini, mami, puji Tuhan mami. Kenapa? Kita kaget KP laki piring ini mami. Ada doi mami. Berapa? $3.800. Sampai ada kasih terang. Palingan dalam languan karena kasih dari mami. 3.800. Tapi kita sudah bilang, jangan tidurnya mami tidur ya sebenarnya ada 3.800. Nah, hei orang-orang tua, jangan terlalu menuntut sama anakmu. Taruh pikiran dan perasaan Kristus. Maka apa yang menjadi kebutuhanmu, fokuslah kepada Tuhan. Amin. Jangan fokus masalahmu. Orang tua seringkali baper sama anak. Nanya dong, angkat jauh mana begini dong. Kesiankan sukulit. Anak pasti bapaknya kata mana? Tak ada suruh melahirkan tak kita. Kalau mama suruh kita pilih, tadi mau, mama tidak ditakai mama. Bapak tadi mau, bapak tak pilih Bill Gates, pakai papa. Karena dia kaya, nyaru papa pada mama. So miskin deh, bakal lahir terus. Jadi saudara Tuhan, saya begitu bersemangat. Kenapa? Karena saya melihat pertolongan, penyertaan Tuhan nyata dalam perjalanan hidup kita. Amin. Ini sebabnya taruhlah pikiran dan
kalau tidak salah berkata begini. Semua yang baik. Tahu ayat itu? Oh betul, Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan pikir itu masalah berdua. Amin. Alkitab bilang begini, pikirkan semua yang benar, pikirkan semua yang mulia, pikirkan semua yang apa? Adil, semua yang suci. Nah ini yang suci ini penting. Kalau pikiran kita suci, pasti nggak ada pikiran kau mau bersinah. Kemarin ada satu nyong bilang begini, Bu Talita, ada maksud di COVID ini supaya orang jaga hugel, takut orang. Mau bahu kita tanya, COVID mana? Ada kait-kaitan. Sekarang ini manusia saling mencurigai nih, saudara. Jangan dia sehat-sehat, dia gagal-gagal, tahu-tahu kau. Soalnya nggak bohong, lari. Siapa? COVID. Padahal kasihan dia nyamaka, dia kau. Kan banyak kejadian saudara lihat di Facebook kan? Kasihan tuh Nona, waktu dia jatuh, nggak ada yang bertolong, semua lari. COVID. Padahal dia berdiri bilang begitu. Bukan, saya belum makan. Mah saya kambuh. Manusia akhir zaman, manusia mencintai dirinya sendiri. Habis nanti kasih Tuhan, hari ini mari kita mau berpikir semua yang benar, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya. Saya setelah melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup saya semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi kalau main Tuhan main sungguh-sungguh. Amin. Jangan karena ada orang banyak layanan sungguh-sungguh. Nanti ada orang nyanyi yang main-main. WL tadi luar biasa. Semangat. Biar suar kakak turun. Semangat. Amin. Itu baru bilang kalau nyanyi sampai belum basuar perlu dipertanyakan. Nyanyi. Orang yang pikirannya kepada Kristus, orang yang perasaannya kepada Kristus, saudara, dia menyatakan cintanya kepada Tuhan itu sungguh-sungguh. Suamimu bisa mengecewakanmu, istri bisa mengecewakan. Tanya Pak Yopi, yang pernah kecewa, sering. Tahu nggak Pak Yopi? Terus terang kemana? Jam pura-pura. Kata Ahmad Albar bilang, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada peran wajar dan ada peran mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita tahu berarti ini semua ini acting. Tanpa sadar, saudara, anak saya dari Amerika bilang begini. Dia sekolah di sana kan. Dia bilang, Mami, ternyata manusia itu hanya acting. Kalau orang pelajari, kita orang berpelajaran, manusia itu banyak actingnya. Kalau kamu dapat orang yang menyenangkan dia, aduh, shalom, luar biasa, Tuhan baik. Kamu dapat yang dia suka, shalom, kadang-kadang dia suka, ini aku jadi makan di bawah. Masih sekali kok, masih hidup ya, nanti. Banyak bersandiwara. Saya ini tipe orang yang bukan suka bersandiwara. Kenapa? Kita pewek baik suka bilang begini, ngana itu nyandak bikin muka berat, ngana bikin muka sobrok. Lo apalagi kalau ngana bikin muka brok, kesian.
Deborah, nana papa tuh baik ya. Jauh-jauh dia suruh, "Hei Nona, kelas berapa Nona? Oh gitu, nanti setelah lulus Nona sekolah di mana?" Memang begitu, tipenya seperti itu. Kalau kita, "Selamat siang Tante," ya. "Selamat siang Tante," ya. Masa kita sampai kita kayak anak mantu yang bule juga pernah ngomong begitu. Kata kayak anakku, "Ya, kenapa nggak mama ke muka begitu?" Tapi anak bilang, "Kasihan memang ke muka soal itu." Mau rubah bagaimana? Oh jadi anak laki ngomong begitu. Iyo mami, berapa lama sampai esok buka pintu, terus bangun kontak dia. "Good morning, how are you? Good." Jadi bilang gini, aneh ya. Ya iya aneh lah, gue memang bukan tipenya kayak begitu. Salah lagi kan? Akhirnya jadi bilang gitu, "Ya, ada cerita apa kemarin mama?" Tapi akhirnya orang tahu, orang selalu bilang begini, "Tuh tadi kita pergi muka memang padahal mengerti hati baik." Itu yang penting daripada muka malaikat, hati setan. Muka sudah paling kasih malaikat. Mati hati malaikat juga, malaikat maut. Makanya saudara, kalau semua yang benar, semua yang suci, ya, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Orang tua yang takut Tuhan, anak cucunya perkasa di muka bumi. Gak usah berpikir bagaimana kita punya anak, bagaimana kita punya cucu di masa depan, bagaimana, gak usah bagaimana. Taruh mereka dan ajar kebenaran firman buat mereka, maka mereka akan takut akan Tuhan. Kita punya cucu yang muda ini, yang kawin, yang kita anak Deborah yang pernah kesini dulu. Belum. Yang kawin dan bule ini, dia kita tanya pakai anak, "Mana si Elisa?" Dia anak namanya Elisa. "Mami, si Elisa sekarang tukang pacaran." "Hah? Umur 4 tahun pacaran sama siapa?" Tuh perempuan bule di sebelah punya anak 4 tahun. Dia Jepang ya, siapa dia nama? Sofia. Siapa dia nama? Sofia. Jadi dia coba bomba, "Sofia, hai." Pokoknya kata, cerita dua di situ. Tetapi ada hal yang menarik di situ, saudara. Mereka nggak bisa nggak bisa menyatu. Kenapa? Ternyata kita kayak cucu cerita, "Hey Sofia, kamu kenal Jesus Christ, you know?" "What? Jesus? No." Ternyata tetangga di sebelah ateis, tidak kenal Tuhan. Jadi waktu kita cucu ngomong tentang Yesus, dia bilang, "Siapa Yesus?" "No, mama bilang tidak ada Yesus, tidak ada siapa-siapa, cuma Tuhan aja." Bayangkan saudara. Jadi dengan baik, didiklah anak-anakmu, didiklah cucu-cucumu di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Amin. Jangan kasih biasa kalau Tuhan yang bilang babi dengan lucu kan, lucu sekali tetapi cucu. Ya, dia kalau tidak tahu so bisa bilang babi. Bukan cuma babi, apalagi setan. Lucu kan? Lucu. Nanti masuk neraka orang lucu. Kita pe anak nggak pernah ngomong bego saja, takuti dari mulut. Apa? Dia bilang B. Apa B? B apa? Begi, mami begi. Bego. Padahal dia mau bilang bego. Mami plesetin begi, mami bego. Jadi saudara, anak itu akan tertanam. Bagaimana cara didik kita? Pikiran Kristus menguasai hati kita, perasaan Kristus menguasai hati kita, maka perilaku anak-anak kita pasti bersumber dari Kristus sendiri. Jadilah panutan orang tua di sini. Mana sudah jadi orang tua mana? Sudah jadi orang tua mana? Yang sudah jadi nenek dan tetek mana? Luar biasa. Kurang tunggu tanggal main. Saudara, di medsos sekarang orang saling serang menyerang.
Perhatikan saudara, kalau pikiran Kristus menguasai pikiran dan perasaan, gak ada waktu kita untuk serang menyerang. Sekarang semua hamba Tuhan serang sini. Katanya kalau yang mati COVID itu kena kutu. Ada yang bilang wah segala macam. Saudara, dengan cara apapun kita mati, tetapi Alkitab bilang berharga orang yang mati di dalam Tuhan. Mau dia mati COVID kah? Mau dia mati apakah? Yang penting dia mati di dalam Tuhan, itu merupakan keuntungan. Jangan suka menghakimi orang. Jangan berhati kelindas otot. Memang kalau dia setan biar. Lebih baik jangan saudara. Ya, ketika kau lakukan itu, saya kalau berbicara saya takut. Ngomongin anak orang, kita juga punya anak. Ngomongin cucu orang, belum tentu kita punya cucu nanti berjalan baik. Belum tentu kita punya anak juga berjalan baik. Jadi jangan suka menghakimi. Kalau pikiran Kristus menguasai hidupmu, hati Kristus, perasaan Kristus ada di dalam pikiran dan hati kita, maka perilaku kita semuanya bersumber dari Kristus. Amin. Ayat yang terakhir. Kalau ayat terakhir semua orang sohela. Haleluya, akhirnya kelar juga. Mari kita buka 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Sudah? 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita menawan saudara, supaya sungguh-sungguh kita membawa manusia, membawa orang-orang dan taklukkan setiap keegoisan, kesombongannya kita taklukkan di bawah kaki Tuhan. Ketika saya ditelepon teman saya, dia bilang begini, totalitas datang ke Malaysia. Di sini ada rumah sakit yang kita bisa medical check up gratis, tidak bayar, khusus pendeta. Hamba-hamba Tuhan tidak bayar. Datang, ini kesempatan. Ibu bapak soal sakit atau tidak sakit, datanglah, ini kesempatan yang baik. Akhirnya saya dengan Pak Yuki terbang ke sana. Kami medical check up. Wah, semua orang suka pakai baju biru di Malaysia. Ternyata yang punya rumah sakit ini anak Tuhan. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi dia menggaji pendeta-pendeta spesial datang untuk mendoakan semua pasien yang ada di rumah sakit itu. Itu rumah sakit spesial kanker. Jadi saudara, saya dan Pak Yopi periksa selama beberapa hari kami ada di sana. Kita bilang begini buat Tuhan, kita tidak biasa kalau berjalan kemana-mana punya ada pelayanan. Apapun bentuk pelayanannya, mulai orang mau besok orang yang penting ada pelayanan. Banyak hamba Tuhan bisa keliling ke Eropa, keliling kemana-mana yang pelayanan. Cuma mau pergi aja. Oh, kita kan perlu refreshing, ya nggak salah sih, silakan saja. Tapi kalau buat saya, rasanya membuang-buang waktu kalau hanya sekedar jalan-jalan dan tidak diisi dengan pelayanan. Jadi selama kami periksa di rumah sakit, kita tanya, Tuhan, kasih dong pelayanan. Kita juga mau melayani di mana, kita terserah Tuhan. Kumpul ibu yang bawa 4 orang bilang gini, Bu, ayo kita doain pasien-pasien yang kanker. Tapi lalu Roh Kudus bilang gini, kan tadi kita minta pelayanan, ini dong pelayanannya, doakan pada orang. Akhirnya kami datang mendoakan orang-orang sedang sakit kanker. Waktu kami sedang mendoakan, satu bapak itu berapa ya? Dari Palopo, satu dari Medan. Dan dia kanker tulang atau kanker apa, pokoknya ini apa? Pahanya sama kakinya itu bengkak luar biasa dan dia sudah stadium 4 kalau tidak salah ya. Lalu akhirnya saudara dikasih Tuhan, kami doakan. Sementara
didoakan, saya dapat penglihatan. Saya dapat penglihatan, ini bapak ini terikat dengan tali tambang. Dia mau berusaha keluar, tapi nggak bisa, nggak bisa. Dia mau keluar, tapi nggak bisa. Setelah selesai doa begitu, saya tanya sama dia, Pak, kita sudah berdoa tadi, tapi saya dapat penglihatan, bapak terikat dengan tali tambang, dan bapak mau berusaha untuk keluar, untuk bangkit, tapi nggak bisa karena tali itu mengikat bapak. Saya hanya sekedar ngomong untuk ingatkan dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau pikiran Kristus, perasaan Kristus, pikiran kita ini jiwa. Perasaan saya ini, Tuhan mana jiwa yang saya melayani? Pikiran saya, Tuhan mana jiwa yang saya mau doakan? Dan akhirnya saudara, ketika saya kasih tahu penglihatan saya, tiba-tiba dia mengeluarkan satu kantong plastik. Saya kaget, saya pikir apa? Lalu dia bilang, Bu, ini. Saya tanya, apa ini? Ternyata jimat. Segala macam jimat. Ada apa tuh? Batu, ada uang, ada paku, ada beberapa batu, paku, uang, satu plastik ini. Nanti saudara, sayang saya tidak sempat ini, kalau nggak ada di, saya sempat foto dan sempat di syuting ketika saya ngomong itu ya. Lalu saudara seksual dia keluarin jimat itu. Lalu kami berdoa, ternyata itu ya yang pesan Tuhan. Dia mau keluar tapi ada ikatan, ditawan nih ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merumbuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dia berpikir sarana kedokteran tidak cukup untuk menyembuhkan saya. Tuhan Yesus juga mungkin tidak cukup, harus ditambah dengan begini-begini. Dan akhirnya jam 11 malam kami bakar jimat itu. Dan ketika kami bakar, besoknya dia bersaksi, kakinya, gimana dia bersaksi? Kakinya sudah mulai, bengkaknya sudah mulai turun. Oh, ada sesuatu yang keluar yang dia rasa ya di kakinya. Jadi sudah dikasih Tuhan, mari hari ini jangan coba-coba kita menolong Tuhan dengan cara kita. Amin. Harus pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Ya, kita harusnya semakin peka dengan suara Tuhan. Amin. Jangan kita dipikat oleh dunia ini. Ya, dulu Mantos orang beramai-ramai pergi ke Mantos. Sekarang Mantos tutup. So buka ulang dulu. Mantos so buka dulu. Ya? So buka. Kalau yang bilang belum buka berarti belum pisah. Karena kita so pisah. Mana yang bilang belum bagus berarti belum pisah. Itu so pisah. So buka sayang. Ada tempat obat di situ, lo so buka. Memang tempat obat buka, supermarket buka, tempat roti buka, dan jual-jual baju yang tutup. Sekarang siapa yang mau bagaya dengan baju? Semua sekarang bagaya dengan ini. Tutup muka, bukan yang dapat lihat, cuma tuh mata dapat lihat. Puji Tuhan kalau mata masih dapat lihat, kata tutup semua. Amin. Makanya saudara hari ini, mari taruh pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Kalau pikiran dan perasaan Kristus menguasai kita, gak ada ini hati satu dengan yang lain. Kita aja bilang buat penyanyi-penyanyi kita ke teman-teman penyanyi rohani, jangan dapat iri ngoni. Orang ke suara lain-lain kuat. Biar orang mau bikin kata-kata dulu. Sopan lo, hidupnya udah tahu kita. Karena Tuhan bikin kata-kata dulu cuma satu, ada dua. Kalau dua nanti kayak video yang kan pakai makanya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau engkau dikasih talenta sama Tuhan, pergunakan itu. Amin. Tapi jangan sombong. Ya, semakin engkau dipakai Tuhan, semakin rendahlah engkau. Ya, saudara, bernilainya kita bukan karena apa yang kita pakai. Ya, kali lagi, bernilainya kita bukan apa yang kita pakai.
Kenapa Tuhan bilang aku menciptakan engkau segambar dan serupa dengan aku? Cuma orang yang rusak itu gambar itu. Orang yang jadi setan, maka orang suka bilang, ini setan bawa kurang ajar. Ya kan tahu setan memang suka kurang ajar, tapi yang jadi masalah tiap kali menjadi kurang ajar ke setan. Amin. Tapi saudara enggak, wajah saudara penuh dengan kemuliaan. Coba buka sadiki kok tunggu katamu ini. Ya, kita nyanyi Budi dan kamu.
Kami percaya ketika firman-Mu menguasai pikiran kami, ketika firman-Mu menguasai hati kami, maka kuasa firman itulah yang akan memproteksi kehidupan setiap kami, memproteksi kami dari setiap panah api iblis dalam bentuk apapun, memproteksi kami dari setiap pikiran-pikiran jahat apapun, memproteksi rumah tangga kami, memproteksi anak-anak kami, memproteksi setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, sehingga kami semua terjaga dan terpelihara di dalam tangan Tuhan yang perkasa, ajaib dan luar biasa. Kami percaya Bapa, semua kami yang ada dalam ruangan ini, kami terjaga dan terpelihara di dalam tangan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Darah-Mu membalur kami dari ujung rambut sampai telapak kaki kami, sehingga kemanapun kami pergi, berjalan dan bekerja, beraktivitas, kami terjaga dan terpelihara, terproteksi di dalam tangan Tuhan yang ajaib, sehingga kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Pak, terima kasih. Kami percaya segala perkara yang sudah Engkau sediakan bagi kami, itulah yang akan menjadi berkat bahagia setiap kami. Terima kasih Bapak dan Saudara, ketika kami pulang meninggalkan tempat ibadah ini, kami pulang membawa berkat ke tengah-tengah setiap pribadi dan rumah tangga kami. Berkat itulah yang akan menjadi bahagia setiap kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa.